Halo, nama Ibu Ristina. Berikut materi yang akan kita pelajari hari ini. Selamat pagi anak-anak Ibu semua. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak Ibu semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Baik anak-anak semua, hari ini kita akan memulai materi baru kita di kelas 9 mengenai sistem reproduksi pada manusia. Berbicara mengenai sistem organ yang terjadi pada tubuh kita, di kelas 8 kita sudah mempelajari beberapa sistem organ, di mana sistem organ yang terjadi pada tubuh kita itu memiliki peranan penting bagi tubuh kita. Misalnya nih, sistem pencernaan, di mana fungsi dari sistem pencernaan adalah untuk mencerna makanan agar dapat diserap oleh tubuh dan menghasilkan energi. Atau nih, sistem pernapasan atau respirasi. Mengapa manusia melakukan pernapasan atau respirasi? Mengapa manusia harus menghirup oksigen? Karena dengan menghirup oksigen, maka akan terjadi perombakan atau penguraian senyawa-senyawa organik menjadi senyawa anorganik, ya, di mana hasilnya itu tentunya akan menghasilkan energi. Nah, senyawa organik di sini berupa apa? Glukosa, ya, atau karbohidrat. Nah, karbohidrat ini akan dirombak dengan dibantunya oleh oksigen sehingga akan menghasilkan energi untuk kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari. Nah, hasil respirasi ini anak-anak juga dibutuhkan oleh makhluk hidup yang lain. Nah, kira-kira anak-anak masih ingat nggak hasil respirasi yang terjadi pada manusia? CO2 dan H2O. Terus makhluk hidup yang menggunakan hasil respirasi ini siapa? Ya, tentunya yaitu tumbuhan yang melakukan fotosintesis, di mana bahan dasar dari fotosintesis itu adalah CO2 dan H2O. Begitu juga dengan sistem reproduksi yang sebentar lagi akan kita pelajari anak-anak. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu sistem reproduksi dan apa fungsi daripada sistem reproduksi pada manusia. Pengertian daripada reproduksi adalah suatu kemampuan daripada makhluk hidup, di sini kita khususnya adalah manusia, untuk memperbanyak diri baik secara seksual ataupun secara aseksual. Perkembangbiakan secara seksual adalah perkembangbiakan dengan melibatkan dua induk atau dua sel kelamin, yaitu sel sperma dan sel ovum atau sel telur. Sedangkan perkembangbiakan secara aseksual adalah perkembangbiakan dengan melibatkan satu induk saja atau perbanyakan diri dari tubuh organisme itu sendiri. Jadi kalau misalnya manusia itu terjadi perkembangbiakan secara seksual, artinya manusia ini melibatkan dua sel kelamin dalam proses perkembangbiakan atau dalam proses bereproduksi, yaitu adanya sel sperma dan juga sel ovum yang nanti kita akan bahas, ya. Sedangkan tumbuhan dan hewan mereka melakukan perkembangbiakan baik secara seksual maupun secara aseksual. Nah, kalau misalnya secara seksual pada tumbuhan dan juga hewan berarti melibatkan dua sel kelamin juga, ya, sama seperti pada manusia. Tapi kalau misalnya perkembangbiakan secara aseksual pada tumbuhan dan hewan, nah itu dilakukan dengan proses, misalnya pada tumbuhan nih ada tunas, ya. Mungkin anak-anak masih ingat nih pelajaran kelas 7, tunas, geragi, ya, terus akar rimpang,
dengan mencangkok. Kalau misalnya pada hewan, perkembangbiakan aseksualnya melalui fragmentasi, ya. Terus ada pertunasan atau budding, atau bisa juga melalui parthenogenesis. Nah, itu adalah contoh dan pengertian dari perkembangbiakan seksual dan perkembangbiakan aseksual. Tujuan manusia melakukan perkembangbiakan atau bereproduksi adalah yang pertama, menghasilkan atau memperbanyak daripada keturunan, dan yang kedua, mempertahankan atau melestarikan keberadaan jenis agar tidak punah. Jadi anak-anak sudah jelas ya mengenai pengertian reproduksi dan juga tujuan manusia melakukan perkembangbiakan atau bereproduksi. Nah, sekarang kita lanjut mengenai sistem reproduksi pada manusia, di mana terdiri atas dua macam sistem reproduksi, yaitu sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Nanti kita akan lihat struktur bagian-bagian serta fungsi daripada masing-masing sistem reproduksi pria dan juga sistem reproduksi wanita. Anak-anak, sekarang kita akan lanjutkan mengenai sistem reproduksi pada pria. Namun sebelum ibu melanjutkan lebih detail, anak-anak harus tahu bahwasanya baik sistem reproduksi pada pria maupun pada wanita sering muncul di ujian nasional. Bagaimanakah bentuk soalnya? Bentuk soalnya bervariasi ya, bisa saja gambar, terus ditunjukkan dengan tanda panah X, disuruh sebutkan bagian apakah itu, atau bisa aja gambar yang disuruh sebutkan adalah fungsinya. Nanti kita akan sama-sama melihat bagaimana bentuk soal yang sering muncul di ujian nasional tentang sistem reproduksi pada pria maupun pada wanita. Sistem reproduksi pada pria tidak dapat berfungsi apabila tidak memiliki organ-organ. Di sini terdapat gambar secara keseluruhan mengenai sistem reproduksi pada pria. Sebenarnya, sistem reproduksi pada pria ini terbagi atas dua bagian. Yang pertama adalah organ bagian eksternal atau organ bagian luar yang terdiri dari penis dan skrotum. Terus yang kedua, organ bagian internal atau organ bagian dalam yang terdiri dari gonad, ya. Di sini gonad adalah testis. Terus ada kelenjar aksesoris dan juga tubulus atau saluran. Jadi anak-anak sudah tahu kan organ-organ yang bekerja dalam sistem reproduksi pada pria, ya. Saya ulang kembali, terdiri dari organ bagian luar yaitu penis dan skrotum, dan organ bagian dalam atau organ internal yaitu gonad atau testis, kelenjar aksesoris, dan tubulus atau saluran. Nah, setelah ini kita akan lihat satu persatu fungsi dari masing-masing organ ini. Baik anak-anak, di sini sudah ada gambar untuk organ reproduksi pria bagian eksternal. Yang pertama yaitu penis. Di sini sudah ada gambar penis ya. Coba diperhatikan. Nah, penis ini merupakan suatu jaringan erektil di mana di dalamnya itu mengandung saraf-saraf sensoris dan juga pembuluh darah. Sehingga penis ini terkesan sensitif terhadap suatu rangsangan. Selain dari penis, jaringan erektil yang terdapat pada manusia itu adalah klitoris dan juga hidung. Penis berfungsi dalam proses
kopulasi, yaitu proses penghantaran sel sperma ke dalam tubuh wanita, sehingga nanti akan terjadi yang namanya proses fertilisasi atau pembuahan. Di dalam penis ini juga bermuara suatu saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dan juga sel sperma, yaitu saluran uretra. Nah, di sini sudah ada keterangannya pada gambar, ya. Dan di ujung daripada penis itu terdapat kepala penis. Nah, kepala penis ini dia terdapat lipatan atau istilahnya adalah prepusium, di mana prepusium ini dia nanti akan dibuang melalui proses hitan atau sunat. Jadi ini sekitar mengenai penis pada bagian eksternal organ reproduksi pria. Bagian eksternal yang kedua adalah skrotum. Nah, ini juga sudah saya tunjukkan pada gambar yang mana skrotum. Skrotum ini merupakan suatu kantung pembungkus daripada testis. Jadi di dalam skrotum ini terdapat gonad daripada pria atau testis. Skrotum juga memiliki kulit yang berlipat-lipat, di mana fungsi kulit yang berlipat-lipat pada skrotum ini adalah untuk menjaga suhu testis agar di bawah suhu tubuh normal, yaitu 2 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya, kenapa harus dijaga atau dipertahankan suhu testis? Karena ini berkaitan dengan proses pematangan dan juga kualitas sperma yang akan dihasilkan di dalam testis tersebut. Jadi kita tidak tahu nih sperma yang nanti akan keluar kualitasnya seperti apa, sehingga fungsi skrotum di sini adalah betul-betul untuk menjaga atau untuk mempertahankan suhu testis. Kita lanjut mengenai organ reproduksi pria bagian dalam atau bagian internal. Nah, di sini juga sudah ada gambar, ya. Sudah saya tunjukkan bagian-bagian dalam dari organ reproduksi pria. Di antaranya adalah 1 gonad atau testis. Gonad atau testis pada pria ini jumlahnya sepasang atau 2 buah, ya, di mana testis ini terletak di dalam kantong skrotum. Tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Fungsi daripada testis ini adalah sebagai tempat penghasil sperma dan hormon testosteron. Ingat saja testis, maka hormonnya adalah testosteron. Jangan kebalik-balik ya dengan hormon yang ada pada wanita nanti. Nah, testis ini juga bisa kita katakan sebagai pabrik sperma, ya. Nah, setelah sperma ini diproduksi atau dihasilkan, sperma akan dimatangkan terlebih dahulu oleh suatu organ yang disebut dengan epididymis. Epididymis ini adalah saluran yang bergulung-gulung panjang, di mana fungsinya adalah sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma. Nah, ini dia anak-anak soal mengenai sistem reproduksi pria yang sering muncul di ujian nasional. Kita akan jawab sama-sama. Perhatikan gambar sistem reproduksi pria berikut. Ini sudah ada gambar dan juga ditandai dengan huruf-huruf. Pertanyaannya adalah, berdasarkan gambar di atas, organ reproduksi yang berfungsi sebagai penghasil sperma dan hormon testosteron adalah A, P, B, Q, C, R, dan D, S. Kira-kira jawabannya apa ya?
Jadi jawaban untuk soal ini adalah C, R. R ini adalah organ testis. Testis ini berfungsi sebagai penghasil sperma dan juga hormon testosteron. Baik anak-anak semua, cukup sekian materi kita hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan masih mengenai organ reproduksi pria bagian internal. Tugas anak-anak di rumah adalah mengulang kembali materi yang sudah Ibu jelaskan dan mempersiapkan diri untuk kuis selama 10 menit minggu depan sebelum melanjutkan materi selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa minggu depan kembali.